Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Pada video kali ini kita akan belajar tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim, yaitu MUPEL IPS tema 1 subtema 3. Indonesia merupakan negara maritim dan negara kepulauan dengan laut yang menyatukan satu pulau dengan pulau lainnya. Hal ini menyebabkan Indonesia memiliki potensi yang bervariasi, mulai dari ekonomi, sosial, budaya, transportasi, dan komunikasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pengaruh-pengaruh pada bidang-bidang tersebut. Yang pertama yaitu pengaruh di bidang ekonomi. Potensi sumber daya alam laut Indonesia seperti ikan, terumbu karang, wisata bahari, minyak dan gas bumi, mineral, serta media transportasi antar pulau itu tersedia dalam jumlah besar dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Hal itu memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positifnya yaitu sebagai jalur perdagangan internasional. Yang kedua, menambah devisa negara. Kemudian sebagai pusat perekonomian di antara dua benua dan dua samudra. Sedangkan dampak negatifnya yaitu munculnya pasar gelap. Jadi banyak barang-barang ilegal. Kemudian eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran. Kemudian persaingan global. Yang kedua, pengaruh di bidang sosial, yaitu sebagai jalur perdagangan dunia. Banyak pedagang dari berbagai penjuru dunia lewat, mampir atau menetap di Indonesia. Dan hal ini juga memiliki dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya, banyak pedagang asing datang ke Indonesia. Kemudian terjadi perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan perilaku dari daerah atau negara lain. Kemudian dampak negatifnya, nilai sosial lokal dapat tergerus dan tersingkir oleh nilai-nilai asing. Kemudian banyak nilai atau norma sosial yang tidak sesuai dengan nilai atau norma asli masyarakat Indonesia. Itu ya pengaruh di bidang sosialnya. Kemudian yang ketiga yaitu pengaruh di bidang budaya. Kondisi geografis yang terbentang dari Sabang sampai Merauke mengakibatkan beragamnya budaya seperti suku, bahasa, agama, adat, seni, dan budaya bangsa Indonesia. Hal ini juga memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya, bahasa daerah dapat memperkaya perbendaharaan istilah dalam bahasa Indonesia. 2. Kebudayaan Indonesia dapat dikenal dunia akibat ramainya pariwisata dan perdagangan. Yang ketiga, munculnya keanekaragaman kebudayaan akibat pengaruh dari luar negeri. Sedangkan dampak negatifnya, mudahnya budaya asing masuk ke Indonesia sehingga melunturkan budaya daerah. Yang kedua, tontonan dan adegan film yang tidak pantas ditiru oleh sebagian masyarakat sehingga menurunkan nilai moralitas bangsa. Itu dampak positif dan dampak negatif pengaruh kondisi geografis Indonesia di bidang budaya. Kemudian yang keempat, pengaruh di bidang transportasi. Wilayah Indonesia berupa kepulauan yang dipisahkan oleh laut mempengaruhi sarana transportasi yang digunakan untuk memudahkan perpindahan penduduk. Hal ini juga memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya,
yaitu pembangunan sarana transportasi dan infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia, meliputi transportasi darat, laut, dan udara. Kemudian perpindahan penduduk maupun barang menjadi lebih cepat dan mudah. Kemudian pemerataan hasil pertanian dan pembangunan dapat dilakukan sampai daerah pelosok. Dampak negatifnya, pembangunan jalan dan bandara dapat mengurangi lahan hijau dan daerah resapan air. Yang kedua, semakin padatnya lalu lintas karena jumlah imigran. Yang ketiga, pencemaran udara, laut, dan suara semakin meningkat. Kemudian yang terakhir yaitu pengaruh di bidang komunikasi. Kondisi geografis yang sangat luas dan dipisahkan oleh laut membuat penduduk Indonesia kesulitan berkomunikasi secara cepat dan mudah. Namun hal ini ada dampak negatif dan positifnya. Dampak positifnya yaitu lahirlah bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia yang memudahkan komunikasi antar daerah. Kemudian meningkatkan perkembangan teknologi komunikasi dan memudahkan berkomunikasi tanpa batasan ruang dan waktu. Dampak negatifnya, maraknya penyebaran informasi yang tidak sesuai untuk anak-anak. Hubungan sosial secara langsung menjadi berkurang karena digantikan oleh handphone. Biaya komunikasi semakin meningkat. Demikian yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.